Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kita doakan orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tiada senantiasa ada dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita jika ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya dan dapat sehat seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas materi di KD 3.6 yang sudah Bapak share juga di Google Classroom kalian sesuai kelasnya masing-masing, yaitu membahas seputar bagaimana cara menerapkan teknik presentasi yang efektif. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian meluangkan waktu beberapa menit ke depan, sekitar 15 menitan, agar materi yang Bapak sampaikan dapat diserap secara optimal oleh kalian dan kalian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak harap jangan sambil melakukan aktivitas yang lainnya, fokus terhadap video pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja bahas ke bagian yang pertama. Kita mengulas kembali tentang apa itu presentasi. Di sini Bapak tuangkan juga secara kontekstual, di samping Bapak menyampaikan secara langsung dengan video ini, adalah presentasi itu bagian dari aktivitas kita berkomunikasi dengan tujuan menginformasikan sesuatu ke dalam atau kepada orang lain, baik secara person to person, face to face. Contoh hal kecilnya ketika kita berbicara dengan teman kita ataupun dengan teman kita satu kelas di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan yang lebih umum di forum dan sebagainya. Itu adalah presentasi. Hanya saja tidak menggunakan media, baik itu berupa slide ataupun media yang lainnya, hanya menggunakan verbal saja ya, berbicara seperti itu. Nah, di sini ada beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui di dalam presentasi. Yang pertama ada istilah presenter. Jadi presenter itu adalah orang yang menyampaikan presentasi. Kemudian istilah yang kedua adalah pemirsa atau yang memperhatikan presentasi, itu disebut dengan audiens, atau lawan dari bicara presenter itu adalah audiens ya. Kemudian istilah yang ketiga di dalam presentasi itu ada media. Nah, itu ketika kita berbicara dengan lawan kita itu suatu presentasi, hanya saja tidak menggunakan media. Medianya itu hanya berupa verbal atau bicara saja. Di sini media itu banyak, bisa secara konvensional, tulisan, gambar, dan bisa dengan elektronik, yaitu dengan menggunakan media slide yang akan kita pelajari saat ini. Jadi itu ya 3 istilah penting di dalam melakukan presentasi. Ada presenter, ada audiens, dan ada medianya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, ada aplikasi pembuat presentasinya. Yang kita tahu, yang sudah kita pelajari, itu kita sudah membuat di aplikasi mobile, WebOS, dan ternyata aplikasi atau software pembuat aplikasi itu banyak. Di sini Bapak sudah kategorikan berdasarkan basicnya atau basisnya. Yang pertama bisa dikerjakan dengan online. Syaratnya kita harus terkoneksi dengan internet ya kalau online. Nama aplikasinya itu ada Google Slide, ada Prezi. Nah, ini yang Bapak sampaikan saat ini menggunakan aplikasi Prezi. Jadi dibuatnya harus dengan terkoneksi internet. Yang ketiga ada Slides, kemudian ada Zoho. Itu jika kalian mau coba dengan basisnya online atau terkoneksi internet. Adapun aplikasi yang tidak harus terkoneksi internet, diantaranya ada PowerPoint, itu sudah familiar ya, terinstall di Windows dan sebagainya, banyak di komputer-komputer. Kemudian untuk Keynote, itu sama saja dengan PowerPoint, hanya saja aplikasi ini berjalan di sistem operasi macOS atau produk yang keluaran dari Apple. Kemudian ada LibreOffice yang berjalan di sistem operasi Linux. Ada lagi yang keempat, Focus Sky. Ini aplikasinya multi-platform atau multi-OS. Jadi bisa berjalan di OS apa saja ya. Jadi kalian bisa mencoba beberapa aplikasi yang Bapak rekomendasikan di sini. Yang terakhir, yang ketiga, ada aplikasi yang bisa berjalan. Aplikasi slide ini bisa berjalan di aplikasi mobile ya. Smartphone, baik Android ataupun Apple. Yang pertama, kalian bisa download PowerPoint di Play Store atau App Store.
Yang kedua ada Prezi, ada Google Slide, ada Polaris, Office Suite, Minimopi, Video Editor, Join.me, dan yang sudah kita coba ada WPS Office. Jadi silakan kalian gunakan aplikasi-aplikasi yang sekiranya kalian mampu dipelajari dan dieksplor. Baik coba untuk smartphone mobilnya. Itu ya untuk beberapa aplikasi atau software pembuat aplikasi slide PowerPoint-nya atau slide presentasi. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya adalah teknik presentasi. Nah, ini sudah masuk ke materi yang ini. Presentasi yang efektif itu yang tidak hanya mampu dapat memperhatikan audiens, yang tidak hanya mampu menarik perhatian audiens terhadap pembicaraan kita, tetapi yang dapat menggerakkan audiens untuk melakukan sesuatu. Misal ketika kita berpresentasi untuk menjaga lingkungan kebersihan, dia langsung melakukan kegiatan tersebut. Itu misal analogi yang dapat kita pahaminya ya. Ataupun analogi yang lainnya, contoh yang lainnya di kegiatan-kegiatan presentasi yang dilakukan oleh motivator, itu terkadang terbawa suasana, terbawa emosi untuk melakukan kegiatan-kegiatan motivasi dalam hidup kita untuk berusaha lebih baik lagi ya. Itu biasanya ya. Jadi mereka melakukan presentasinya efektif. Nah, di sini ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penyusunan slide, yang kedua adalah berbicara atau storytelling, yang ketiga pembuatan slide-nya harus simple, kemudian ada yang keempat tidak terlalu banyak teks, kemudian yang kelima menggunakan visual dan verbal, yang keenam ada noise, menghindari gangguannya, kemudian yang ketujuh menggunakan unsur emosi dalam presentasinya ataupun dalam slide-nya. Kita bahas yang pertama adalah penyusunan slide. Jika kalian pernah melakukan presentasi, misal di sekolah SMP ataupun di mata pelajaran yang lain, di SMA, di SMK ini, di hadapan teman-teman, apakah teman-teman kalian tertarik dengan memperhatikan presentasi kalian dengan seksama? Ada yang mengajukan pertanyaan atau tidak? Nah, jika audiens atau teman-teman kalian tidak tertarik, berarti itu tandanya atau indikatornya presentasi kita itu kurang menarik ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penyusunan slide, terutama dalam pembawaannya presenter itu. Yang pertama ada yang namanya ethical. Ethical itu penyesuaian dari presenternya. Jadi kita sebagai presenter harus bisa menyesuaikan diri dengan siapa kita berbicara. Kalau kita membuat slide dengan tujuannya disampaikan ke dalam forum yang resmi, misal ke sekolah, ada di hadapan guru, dan teman-teman yang lainnya, berarti itu baik di dalam slide-nya atau penyampaian itu harus formal. Berbeda lagi dengan presentasi yang disampaikan kepada teman-teman kita yang sudah tahu ya dengan kita atau sudah dekat. Itu bahasanya bisa informal. Nah, itu ya yang perlu kita ketahui. Yang kedua ada logical, jadi pembawaan di dalam slide atau presentasi itu kalian harus sesuai fakta. Misal kalau kalian menyampaikan presentasi tentang berita, kejadian yang di mana, waktu mana, silakan masukkan sumbernya, bisa dengan gambar, lokasi, dan kejadiannya. Kemudian yang ketiga ada emosional, jadi silakan ketika kalian berpresentasi gunakan unsur emosional kalian. Kalau dalam slide itu menceritakan cerita yang sedih, kalian emosinya harus sedih ya. Kalau bahagia, ya gunakan unsur bahagia. Kalau menyampaikan materi, bagaimana kalian menyampaikan materi dengan pembawaan yang ceria. Seperti halnya yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini, mungkin kalian bisa menilai apa yang disampaikan dengan emosional yang Bapak sampaikan oleh kalian. Jadi emosional ini adalah emosional yang sebagaimana biasanya menyampaikan materi, itu ya. Ya, 3 hal yang harus diperhatikan, ada ethical, itu pembawaan dari presenternya dengan siapa berbicara. Yang logical, sesuai fakta. Yang ketiga, emosional. Itu di dalam penyusunan slide. Yang kedua, untuk dapat menerapkan teknik presentasi yang efektif, kalian itu di presentasi itu silakan bicarakan sesuai yang ada di slide kalian. Karena
ketika berpresentasi dengan menggunakan slide itu perpaduan antara teks ya dengan beberapa media yang kita gunakan, bisa dengan gambar, bisa dengan video, sehingga kalian di sini adalah perpaduan presentasi dan storytelling. Bicarakan semenarik mungkin menggunakan unsur emosi, sehingga audiens kita tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang kedua. Kita lanjut pembahasan yang selanjutnya. Yang ketiga, agar dapat menerapkan teknik presentasi yang efektif, pembuatan slide-nya itu harus simple. Jangan semaunya dimasukkan. Misal nanti kalian ditugas atau di latihan membuat sebuah slide biografi, profil diri, kalian pamer, semua dimasukkan, foto profil kalian, ada 10, ada 5 dalam satu slide, ya tidak usah. Cukup satu saja, sesuaikan dengan kontennya. Itu ya, jadi simple, tetapi jangan semaunya. Artinya sederhana. Bisa seperti contoh di bawah ini, halaman Google yang kita biasa gunakan itu kan simple, beda dengan halaman, misal di sini Yahoo, itu semuanya dimasukkan menu-menunya sehingga kita tidak fokus pada tujuan awal untuk mencari, misal itu ya. Kemudian yang keempat adalah hindari text oriented. Jadi text oriented itu satu slide itu penuh dengan teks, kata-kata, semua tidak ada gambar, tidak ada visual dan sebagainya. Dan selain itu teksnya itu bertabrakan dengan background, jadi audiens itu tidak dapat menangkap visualnya, tidak menangkap apa yang disampaikan dalam media slide tersebut, itu ya. Jadi jangan terlalu banyak teks dalam slide, hindari text oriented. Next, kemudian yang kelima, gunakan visual untuk penyampaian kita. Misal di sini ada suatu kasus contoh penyampaian tentang strategi dan operasi ya. Ada 4 kategori. Di sini ada baik, kebaik, ada baik ke tidak baik. Ketika menggunakan visual yang atas, maka audiens cenderung menonton, cenderung bosan, dan cenderung bingung juga ya. Sehingga akan mengaburkan perhatiannya terhadap apa yang kita sampaikan. Dan untuk memodifikasinya, lihat contoh yang bawah, gunakan visual bisa dengan warna. Ini kategori baik dengan baik, baik dengan tidak baik, ini hasilnya. Dan di sini yang tidak baik dengan baik. Jadi setidaknya audiens dapat memahami dari apa yang kita sampaikan dari verbal kita dengan menggunakan visual. Visual yang lainnya, contoh ketika nanti kalian ada tugas atau latihan membuat biografi, riwayat pendidikan, gunakan visual panah misalnya, dari PAUD, kemudian riwayat pendidikannya ke SD, gunakan panah, kan itu berlanjut, panah lagi ke SMP, itu ya. Kemudian kita bahas yang selanjutnya, yang keenam dari ketujuh teknik presentasi efektif adalah hindari gangguan, atau biasa disebut dengan noise. Contoh yang seperti barusan disampaikan, ketika kalian membuat riwayat hidup dari PAUD, misal PAUD A, kemudian gunakan panah, kemudian ada SD, gunakan logo SD di sana. Cukup satu panah saja berurutan. Jadi panahnya itu tidak harus bolak-balik ke sini. Itu berarti slide-nya itu banyak gangguan atau yang disebut dengan noise. Begitu juga nanti ketika penyampaiannya, kalian jangan ada suara yang lain sehingga penyampaian verbal kalian itu dapat dipahami oleh audiens kita. Nah itu ya yang keenam. Yang ketujuh adalah gunakan unsur emosi, baik di slide-nya ataupun pembawaan kalian menyampaikan presentasi. Kalau kalian menceritakan sedih, bingung, gunakan gambar yang sedang bingung ya. Seperti contoh di sini. Kalau bahagia, gunakan ilustrasi yang bahagia. Jangan berbanding terbalik ketika kalian menyampaikan slide yang di dalamnya sedih, tetapi kalian menyampaikannya bahagia. Itu ya. Jadi itu 7 hal yang harus diperhatikan agar presentasi kita dapat dikatakan efektif dan audiens dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah itu anak-anak mengenai teknik presentasinya ada 7 ya yang perlu kita pahami. Kemudian kita langsung saja masuk ke tutorialnya.
Jadi untuk tutorial di sini adalah maksudnya nanti ketika kalian ingin membuat slide dalam latihan presentasi, Bapak akan sampaikan juga di blog khusus untuk pelajaran kita, namanya tinggal ketik saja di Google atau di browsernya, SimCoding Sagar nanti ada, ataupun nanti juga linknya akan Bapak sampaikan di Google Classroom, jadi silakan diakses. Dan referensi yang lainnya bisa juga dibaca di ebook yang sudah Bapak share mengenai SimCoding di bagian pertama. Kan di kanal YouTube, yaitu seputar video pembelajarannya ada di YouTube Aldertem. Bisa kalian searching untuk tutorialnya. Jadi tidak hanya dibuka di GCR ya, jadi sumbernya itu banyak, jadi silahkan kalian bisa mengaksesnya di mana saja. Itu untuk tutorial. Dan sekarang untuk latihannya di pertemuan ke-11 ini ya, jadi uploadnya ini di pertemuan 11. Untuk KD 3.6 ini adalah kalian membuat slide presentasi tentang pengenalan diri atau yang biasa disebut dengan biografi. Dengan urutan ketentuannya itu, pertama itu harus buat cover. Ya tentu ya, ada covernya. Kemudian di dalam cover itu ada nama lengkap, ada kelasnya. Di judul ya, ada nama lengkap dan kelas. Kemudian di subjudul ada tugas pertemuan ke-11. Kemudian di slide kedua ada biodata. Di dalam biodata silahkan pecahkan kembali mau berapa slide. Misal di biodata itu kan ada nama lengkap, tambahkan foto profil kalian. Kemudian ada alamat, tambahkan foto alamat bisa dari Google Map dan sebagainya. Kemudian ada riwayat pendidikan dari PAUD kalau yang masuk PAUD atau TK, SD, SMP itu ya. Masukkan juga slide hobi ya, misal terpisah slide hobi, kemudian slide cita-cita. Yang selanjutnya ada slide kontak person kalian, silakan yang bisa dihubungi WhatsApp ataupun medsos. Yang terakhir ada kata-kata mutiara, biasanya di akhir slide itu silakan masukkan kata-kata mutiara kalian, personal ya dari kalian, kata-kata bijak. Kemudian ini ketentuan lainnya, minimal nanti membuat slide-nya itu 15 slide, maksimalnya terhingga. Silakan buat semenarik mungkin, gunakan efek dan animasi dan transisi atau perpindahan antar slide. Dan terapkan juga 7 teknik presentasi yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama ada penyusunan slide, kemudian yang kedua ada storytellingnya, bagaimana cara berbicara, kemudian hindari text oriented, kemudian gunakan visual dan verbal, kemudian hindari gangguan, buat slide yang sederhana, dan yang ketujuh gunakan unsur emosi. Silahkan di sana ya, gunakan 7 teknik dalam presentasi. Untuk urutan pengerjaan tugasnya, yang pertama nanti Bapak juga nanti akan sampaikan di Google Classroom. Jadi kalian membuat slide presentasi seputar yang tadi ya, tentang biografi atau profil, minimal 15 slide. Kemudian nanti kalian melakukan presentasi dari slide tersebut, silakan sambil direkam dengan aplikasi perekaman. Kemudian untuk teknisnya nanti Bapak share di Google Classroom tentang lebih jelasnya ya. Dan untuk tutorialnya juga bisa diakses pada slide yang sudah Bapak share tadi ya. Jadi untuk tutorialnya ada di beberapa sumber, bisa di blog, bisa di link GCR-nya, bisa di referensi yang ini. Itu dari materi pembahasan menerapkan teknik presentasi yang efektif ini. Bagaimana anak-anak? Jadi tujuan akhir setelah kita belajar teknik presentasi yang efektif, apalagi kita sekolah di SMK, itu kalian nanti bisa mengaplikasikannya ketika kalian mempresentasikan suatu produk. Mudah-mudahan kalian nanti setelah lulus berusaha bekerja atau membuat pekerjaan, kalian mempresentasikan produk kalian di forum dengan kreatif dan menarik sehingga audiens kita tertarik dengan produk yang kita buat. Itu tujuan, semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Demikian untuk pembahasan materi di KD 3.6 ini tentang teknik presentasi yang efektif. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar di kanal YouTube ini ataupun di GCR ataupun bisa di grup WhatsApp pembelajaran simulasi dan komunikasi digital. Akhir kata,
Tetap semangat belajar, silahkan laksanakan itunya ya, pembelajarannya, latihan ataupun tugasnya. Bisa baca-baca lagi di GCR ataupun mengulang video ini jika kalian kurang paham. Itu ya. Sekian pembelajaran di pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan kalian dapat mencerna dan mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, jangan menyerah dengan keadaan, jaga kesehatan kita.